Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama kakak Hatimatul Husna dari program studi pendidikan kimia di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tata nama senyawa alkena dan alkuna dan juga isomer dari alkena dan juga alkuna. Alkena dan alkuna ini termasuk golongan hidrokarbon tak jenuh. Nah, alkena ini memiliki ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna memiliki ikatan rangkap 3. Kita langsung saja ya ke alkena. Jadi, alkena ini merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 antara 2 atom dan juga karbonnya. Dalam rantai karbon alkena itu terdapat satu ikatan rangkap 2 dengan rumus CnH2n, di mana N-nya itu adalah jumlah atom karbon. Nama-nama alkena ini diambil dari nama alkana, yang di belakangnya nanti akan diganti dengan ena. Nah, perhatikanlah contoh penamaan dari senyawa alkena berikut. Inilah rumus-rumus tata nama senyawa dari alkena. Nah, di situ ada etena, di mana di belakangnya itu ana diganti dengan ena, dan begitu pula dengan propena, butena, pentena, dan juga seterusnya. Nah, di sini juga ada rumus kimianya dan rumus strukturnya, di mana C3H6 itu rumus kimianya, sedangkan rumus strukturnya itu CH2 rangkap 2, CH dan CH3. Di situ kan ada rangkap 2-nya. Nah, di situ rangkap 2-nya itu termasuk propena. Yang sudah saya katakan bahwa alkena itu memiliki 2 rangkap ikatan. Nah, jadi rumus strukturnya dari yang kalian lihat ini itu merupakan rumus struktur dari alkena yang memiliki ikatan rangkap 2. Adapun juga aturan-aturan pemberian nama pada alkena ini. Yang pertama, rantai utamanya itu adalah memiliki ikatan rangkap 2. Yang kedua, penomoran rantai utamanya itu dimulai dari atom C yang paling dekat dengan rangkap 2-nya. Yang ketiga, penulisan letak ikatan rangkap 2 diawali oleh nomor atom C yang mengikat ikatan rangkap 2 tersebut. Yang keempat, pada alkena bercabang, pemberian namanya sama halnya dengan alkana. Yang kelima, jika alkena itu mengandung 2 ikatan rangkap 2, maka senyawanya diberi nama diena. Sedangkan jika mengandung 3 ikatan rangkap 2, maka dinamakan dengan triena. Begitu juga dengan seterusnya. Oke, baik. Di sini kakak akan mencontohkan penulisan struktur tentang 2 metil 1 propena. Jadi, di situ kan kita lihat di akhirnya dulu ada propena. Propena itu kan C-nya ada 3. Berarti kita tulis ya, C-nya ada 3. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada 2 metil. Nah, 2 metil C-nya itu berarti ada di posisi yang kedua. Jadi sini 1 2 3. Ada yang di posisi kedua. Berarti di sini ya. Karena metil, berarti metil itu CH3. Dan karena dia 1 propena, karena ena, berarti dia mempunyai rangkap 2 di bagian ke C yang ke-1 ini. Nah, setelah itu C-nya di sini dia kekurangan 2 tangan. Dia kekurangan 2 tangan. C itu kan tangannya ada 4. Nah, di sini dia hanya mempunyai tangan 2. Otomatis di sini kita tambahkan hanya 2. Sedangkan di sini sudah pas ya, tangannya ada 4, 2, 3 dan 4. Nah, sedangkan di sini dia cuma mempunyai 1. Berarti
di sini kita tambahkan 3. Nah, itulah struktur dari 2-metil 1-propena. Oke, selanjutnya dengan contoh struktur senyawa seperti ini, berarti kita akan memberikan nama dari struktur senyawa ini. Pertama-tama kita hitung dulu C dengan rantai terpanjangnya. Berarti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau C-nya ada 6 berarti dia heksena. Dan dia ada ikatan rangkap 2, otomatis di belakangnya ini ena. Nah, setelah itu di ikatan rangkap 2-nya ini dekat dengan 2. Berarti di sini kita tulis 2 heksena. Nah, setelah itu kita lihat di ini. Ini merupakan etil karena C-nya 2. Dan di sini adalah metil karena C-nya 1. Dan di sini juga metil. Nah, antara huruf M dan huruf E itu lebih duluan huruf E dibandingkan M. Maka di paling depan di sini kita tulis etil. Berapa etilnya? Etilnya ada di posisi yang ke-4. Berarti 4 etil. Nah, setelah itu ada sisa metil dan metil. Berarti di sini metil dan metilnya ada di posisi yang ke-2 dan 3. Karena metilnya ada 2, berarti kita tulis di metil. Nah, inilah nama dari struktur rumus senyawa yang ini tadi, yaitu 4 etil, 2,3 dimetil, 2 heksena. Dan selanjutnya adalah membahas tentang isomer alkena. Nah, isomer alkena ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada isomer posisi, yang kedua ada isomer kerangka, dan yang ketiga ada isomer geometri. Nah, inilah contoh dari isomer posisi. Jadi, isomer posisi ini terjadi jika 2 atau lebih senyawa alkenanya mempunyai rumus molekul sama, tetapi letak-letak ikatan rangkapnya letak-letak ikatan rangkap 2-nya itu berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Di sini dia mempunyai ikatan rangkap 2, yang ini juga. Tapi letak ikatan rangkap 2-nya ini berbeda. Di sini ada di sini dan di sini ada di sini. Nah, itulah yang dinamakan dengan isomer posisi dari alkena. Jadi kita beri nama ya, karena di sini 1. Kita hitung dulu C-nya. C-nya ada 4. Berarti kalau C ada 4 itu adalah butana. Karena ini alkena, berarti akhirannya diganti dengan ena. Karena ininya lebih dekat dari 1, berarti kita tulis 1 butena. Selanjutnya ini sama ya, C-nya ada 4. Jadi butena juga. Dan ikatan rangkap 2-nya ini lebih dekat dengan 2 ini. Berarti 2 butena. Baik, selanjutnya ini adalah isomer kerangka. Contoh dari isomer kerangka. Nah, dari isomer kerangka ini yang membedakan senyawa dari kedua ini adalah kerangkanya, yang biasanya terjadi antara senyawa dengan rantai yang lurus, ini rantai yang lurus, dan juga senyawa yang memiliki cabang. Nah, ini adalah senyawa yang memiliki cabang. Cabangnya ini. Nah, itulah yang membedakan rantai lurus dengan rantai yang bercabang. Jadi ini adalah contoh dari isomer kerangka. 1 butena. Dan kenapa jadi 1 butena? Karena di sini ada rangkap 2
dan C-nya di sini, rangkap 2-nya ini dekat dengan C yang ke-1, makanya 1 butena. Sedangkan di sini kenapa jadi 2 metilpropena? Karena C-nya di sini ada 2 dan 3, makanya propena, ena, ada garis 2-nya dan ada bercabang di bagian yang kedua. Ini adalah metil karena C-nya 1, makanya di sini ada di posisi yang kedua dan ini adalah metil, makanya 2 metil propena. Nah, selanjutnya adalah isomer geometri, di mana isomer ini terdiri atas 2 bentuk, yaitu cis dan juga trans. Isomer cis itu terjadi jika gugus-gugus alkil atau atom yang sama pada atom C ikatan rangkapnya itu terletak pada sisi yang sama. Jadi contohnya seperti ini. Dia mempunyai letak posisi yang sama. Ini letak posisinya yang sama, berarti dinamakan dengan cis. Sedangkan isomer trans terjadi jika gugus-gugus alkil atau atom yang sama pada atom C ikatan rangkap 2-nya itu terletak pada sisi yang berseberangan. Jadi di sini letaknya itu berseberangan. Maka ini disebut dengan trans. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alkuna. Nah, alkuna ini merupakan hidrokarbon yang juga tak jenuh, sama halnya dengan alkena sebelumnya tadi. Alkuna ini menjadi kekurangan satu atom H, sehingga alkuna ini mempunyai rumus CnH2n dikurang 2, di mana N-nya itu adalah jumlah atom karbon. Ini adalah tata nama senyawa dari alkuna. Di situ ada rumus strukturnya dan juga rumus kimianya. Jadi seperti sebelumnya tadi yang kakak bilang bahwa alkuna ini mempunyai ikatan rangkap 3. Kita lihat di nomor 2 ya. Di situ terlihat rumus kimianya C2H2 dengan rumus strukturnya CH ikatan rangkap 3 CH dengan nama E-tuna. Di belakangnya itu adalah una. Nah, di situ adalah termasuk alkuna. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh alkuna. Kita pertama-tama sama ya seperti tadi, kita lihat rantai terpanjangnya dulu. C-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 5 itu termasuk pentuna. Berarti kita tulis di sini ya, pentuna. Kenapa jadi una? Karena ini tadi ada garis rangkap 3. Nah, setelah itu di sini ikatan rangkap 3-nya itu dekat dengan 2 ya. Berarti kita tulis 2 pentuna. Nah, setelah itu di sini ada metil. Dan metilnya ini ada di posisi yang ke-4. Berarti kita tulis aja langsung 4 metil. Nah, inilah nama dari struktur berikut, yaitu 4 metil 2 pentuna. Pada isomer alkuna ini hanya memiliki 2 isomer. Yang pertama isomer posisi dan yang kedua isomer kerangka. Jadi alkuna ini tidak memiliki isomer geometri. Dengan contoh sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh isomer dari alkuna, di mana satu pentunanya itu merupakan isomer posisi dan 2 pentuna itu merupakan isomer posisi juga, sedangkan isomer kerangkanya itu ada 1 pentuna dan juga 3 metil 1 butuna. Jadi isomer posisi seperti yang saya jelaskan di materi alkena tadi, bahwa isomer posisi itu letak rangkap 3-nya itu
harus berbeda. Jadi contohnya sama ini dengan yang ini, letak rangkap tiganya itu berbeda. Sedangkan pada isomer kerangka itu dia cabangnya itu harus yang berbeda. Jadi satu pentuna tidak memiliki cabang, yang sini memiliki cabang, atau dua-duanya bercabang tapi beda letaknya. Nah, itulah tadi penjelasan dari kakak dengan materi alkena dan juga alkuna. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa dipahami ya.